Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melani. Saya akan mempresentasikan materi hadis dengan judul Hadis Pendidikan Keimanan. Pada materi hadis pendidikan keimanan, pokok bahasan yang akan dibahas yang pertama yaitu definisi pendidikan keimanan, yang kedua tujuan dari pendidikan keimanan, yang ketiga hadis yang berhubungan dengan pendidikan keimanan. Masuk pada materi pertama yaitu definisi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar selaras dengan alam dan masyarakat. Pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap anak didik agar tercapai perkembangan maksimal yang positif. Pendidikan dapat diperoleh tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga informal dan non-formal. Menurut Sudirman N., pendidikan adalah usaha yang dijadikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mantap. Selanjutnya yaitu definisi keimanan. Iman berasal dari kata iman dan merupakan bentuk masdar atau kata jadian dari fi'il madi, yang menurut bahasa berarti membenarkan dan mempercayakan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi, keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Husain bin Aud Al-Waisyah menyebut bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Amal perbuatan dengan segala macamnya, baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh, termasuk hakikat keimanan. Dari definisi pendidikan dan definisi keimanan yang telah dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pendidikan keimanan adalah bagian integral dari pendidikan Islam, baik dilihat dari konsep, tujuan, maupun aspek-aspek pembinaan dalam pendidikan Islam. Berarti orientasi pendidikan Islam diarahkan untuk membina pribadi Muslim seutuhnya sesuai dengan cita-cita Islam. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan keimanan. Salah satunya yaitu membiasakan anak didik untuk melaksanakan rukun Islam yang 5 dengan benar, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran dalam diri anak didik dan konsep ihsan. Artinya, dalam melaksanakan ibadah apapun, haruslah secara ikhlas dan sepenuh hati, hingga anak tersebut dapat merasakan akan pengawasan dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati nuraninya. Selanjutnya, hadis yang berhubungan dengan pendidikan keimanan. Yang pertama, pentingnya menguasai ilmu pengetahuan, yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Yang kedua yaitu menjadi pendidik yang baik, yang artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan pribadi seorang anak. Sedangkan iman ialah percaya kepada Allah
yang telah menciptakan seluruh isi bumi. Dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan keimanan adalah bagian integral dari pendidikan Islam, baik dilihat dari konsep tujuan maupun aspek-aspek pembinaan dalam pendidikan Islam. Berarti, orientasi pendidikan Islam diarahkan untuk membina pribadi Muslim seutuhnya sesuai dengan cita-cita Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.